Shalom Alehin. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 5 Februari 2024. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, jangan lupa kita bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datang dan percayalah. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab pertama Raja 8 ayat 1 sampai dengan 7, dilanjutkan dengan ayat 9 sampai dengan 13, dan Injil Markus 6 ayat 53 sampai dengan 56. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, masih ingatkah kita dengan sosok seorang ibu Ida Dayak yang dapat mengobati orang sakit? Begitu banyak saudara orang dari penjuru negeri ini berupaya berjumpa untuk meminta pertolongan menyembuhkan sakit penyakit mereka yang berhubungan dengan tulang. Apakah ibu ini adalah seorang dokter? Mengapa banyak yang disembuhkan? Kesembuhan datang saudara jika ada rasa percaya. Dan dalam rasa percaya disertai mengamini, maka mereka yang datang akan sembuh. Dan inilah istilah umumnya, sugesti. Masih banyak saudara-saudaraku yang terkasih orang-orang biasa tanpa keahlian medis secara profesional dipercaya dapat menyembuhkan. Dan banyak orang berkerumun antri untuk disembuhkan. Hari ini, Yesus saat mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Markus 6 ayat 54 sampai dengan 56. Rupanya saudara-saudara yang terkasih, orang-orang di sana telah mendengar tentang Yesus yang banyak menyembuhkan orang sakit. Dari mendengar ini mereka banyak yang percaya dan mengamini. Sehingga mereka berbondong-bondong datang dengan membawa orang sakit. Mereka percaya hanya dengan menyentuh dan menjamah jumbai-jumbai jubahnya saja akan sembuh. Iman dari orang-orang yang ingin mendapatkan kesembuhan sungguh-sungguh sangat sederhana sekali, saudara. Padahal mereka tidak pernah melihat Yesus mengadakan mukjizat atau mengusir setan, bahkan tidak mengajarkan firman di tempat ini. Yang diperlukan adalah percaya dan mengamini. Saudaraku, saya percaya dan mengimani bahwa di dalam nama Yesus Kristus ada kuasa kesembuhan. Saya percaya karena telah banyak mendengar kesaksian-kesaksian, juga membaca firman-firman yang diperdengarkan. Dari mendengar, saya memiliki iman penuh percaya. Maka saudara yang terkasih, di saat saya mengalami stroke berjalan memakai tongkat saudara, saya berniat untuk menyerahkan diri dan semua orang yang sakit dengan berziarah ke Gua Maria. Saya jalani tertatih-tatih memakai tongkat, melangkah setiap perhentian, mengikuti jalan salib menuju sambil mengenang akan penderitaan Tuhan Yesus. Dalam merenungkan perjalanan salib penderitaan Tuhan Yesus, saya serahkan segala penyakit saya, juga sanak famili dan kerabat saya yang saat itu sedang sakit. Dengan iman di dalam nama Yesus,
Tuhan kita yang ada kuasa kesembuhan, saya jalani hingga puncak. Setelah itu saya mohon berkat dari Romo pembimbing yang ada di sana. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, haleluya. Sungguh saya bisa berjalan tanpa tongkat lagi. Saya pulih dan sembuh di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saat saya di ICU juga saudara, dengan tensi 60/39 yang pernah saya ceritakan. Saya lemas tak berdaya. Saya rindu akan Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Maka saya pun diberikan hosti yang telah dikonsekrasikan. Dengan keadaan lemah tak berdaya, saya sambut Yesus Tuhan berupa tubuhnya dalam rupa hosti. Saat menyentuh lidah saya, suster biara yang memberikannya sambil melihat monitor yang ada di samping saya tetap 60/39. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, saat menyentuh lidah saya saudara, saya belum kecap, hanya menyentuh, baru tersentuh. Haleluya, puji Tuhan saudara. Di monitor tiba-tiba naik tekanan darah saya menjadi 120/100. Haleluya, puji Tuhan. Yesus sungguh nyata hadir di dalam kehidupan kita saudara. Dia selalu dekat kepada kita. Jika kita mau penuh kerinduan memohon kepadanya saudara yang terkasih, pasti apa yang kita mohon jadi nyata. Jika Yesus telah menyembuhkan saya, dan saya percaya dengan penuh iman hari ini saudara, saudaraku pun akan disembuhkan dengan penuh kasih. Syaratnya sederhana saja, hanya percaya dan mau datang kepadanya. Semua orang yang mau datang dan menjamahnya disembuhkan, baik secara jasmani dan rohani. Penyembuhan adalah hasil kepercayaan akan Tuhan yang mempunyai kuasa saudara. Tuhan tentu tidak ingin hanya menjadi pembuat mukjizat-mukjizat saja kepada kita, namun ingin membawa kita semua saudara sampai pada keselamatan dan kebahagiaan abadi. Hari ini saudara, kita yang sakit apapun, seberat apapun, datanglah kepada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Datang dengan penuh percaya dan penuh iman saudara. Maka pemulihan dan kesembuhan akan kita terima dari Dia yang penuh kasih. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau datang dengan percaya penuh iman kepadanya Tuhan kita. Pagi ini saya pun mau berdoa untuk saudara-saudaraku yang sedang sakit. Mari saudara, pejamkan mata dan letakkan tangan Anda, tangan kanan Anda tumpangkan di dada Anda. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, pandanglah saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, di mana mereka menumpangkan tangan kanannya di dadanya. Tunjukkanlah kasih-Mu kepada setiap saudara-saudaraku yang saat ini sedang sakit. Apapun sakit mereka saat ini, sembuhkan mereka. Ya Yesus, sembuhkan, sembuhkan. Jika ada penghalang dari berkat kesembuhan pada diri mereka, saya mohon lepaskanlah dan ampunilah mereka dengan kasih-Mu ya Yesus Tuhan. Biarlah mereka Kau tanamkan kepercayaan yang penuh iman kepada Engkau, dan Roh Kudus yang bersama Engkau selalu membimbing mereka semua untuk tetap berimankan kepada Engkau. Yesus Tuhan kami yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.